Yang menjadi semboyan negara kita kan diambil dari kitab suci agama Buddha. Sutasoma. Sutasoma kalau kita merujuk kepada cerita Jataka, itu Sutasoma Jataka. Yang kemudian oleh Empu Tantular digubah, ditambahin dengan adaptasi kondisi keadaan di Majapahit pada masa itu. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Merdeka. Saya sedang bersama dengan Bante Dammiko Mahathera dan saya tertarik untuk membahas tentang peran agama Buddha dalam menjaga keharmonisasian di Indonesia. Selamat datang di podcast Nusantara, Bante. Selamat. Ini senang ya kalau melihat dan mempelajari sejarah kita yang begitu panjang. Agama Buddha tentu saja menjadi salah satu agama terbesar, 5 besar yang ada di Indonesia. Tapi ini kan kalau kita tarik sejarahnya kembali ke abad ke-5 ya. Seperti apa kondisi pada masa itu, Bante, ketika agama Buddha masuk ke Indonesia? Karena kalau belajar dari agama yang lain, katakanlah agama Islam datang dari para pedagang gitu ya. Dan kalau Buddha sendiri seperti apa dan kemudian bagaimana proses itu masuk ke Indonesia? Ya, Mas Arto, dari catatan berita Tiongkok, sebenarnya agama Buddha sudah ada di Nusantara itu di abad ke-3 Masehi. Lebih awal. Bukan kelima? Bukan. Jadi kelima itu bukti bangunannya. Bahkan ada juga yang mengatakan bukti bangunannya dari abad kedua sudah ada. Oke. Nah, untuk masuknya agama Buddha, kita mengetahui agama Buddha berasal dari India. Ya. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli berkenaan dengan masuknya agama Buddha ke Nusantara. Ada teori yang dikemukakan oleh para ahli mengatakan bahwa agama Buddha itu masuk ke Nusantara dibawa oleh para ksatria. Jadi para ksatria, para bangsawan di India ini, karena mereka ada peperangan di sana, kemudian mereka menyingkir, pergi berlayar sampai di Nusantara. Dan ketika mereka berlayar sampai ke Nusantara, mereka membawa juga para biku. Kenapa? Karena ketika mereka nanti akan ditasbiskan, ya ditasbiskan menjadi raja di Nusantara, ada legitimasi oleh para biku. Ada pemberkahan yang dilakukan oleh para biku. Ini teori yang pertama. Kemudian ada lagi teori yang mengatakan bahwa agama Buddha dibawa masuk dari India ke Nusantara oleh para saudagar, oleh para pedagang. Oh, oke. Kita mengetahui dari abad pertama Masehi itu sudah ramai jalur perdagangan di Nusantara ini lewat laut, jalur maritim. Bahkan sebelum Masehi pun ada bukti-bukti yang menjelaskan bahwa jalur maritim ini sudah ada. Jadi saat itu ada 3 negara yang terlibat dalam jalur perdagangan maritim ini. India, Nusantara atau Indonesia sekarang, dan Tiongkok. Ya, jadi pada para pedagang ini sudah Hilir mudik ya? Iya, hilir mudik di Nusantara untuk menjual hasil bumi dan mendapatkan hasil bumi dari Nusantara. Kalau di dalam teks-teks disebutkan, kalau dari kita mereka mendapatkan rempah-rempah, sedangkan mereka dari sana ke sini bawa sutra, bawa batu-batu permata dan sebagainya. Di dalam Jataka sendiri disebutkan di zaman jauh sebelum Buddha itu banyak pedagang-pedagang dari India yang memang sudah berlayar di dalam kitab suci Jataka. Artinya ada catatan yang lebih tua dari catatan Ising tentang Fahian yang sebenarnya sudah dibuktikan dalam beberapa literasi yang lain. Dalam literatur agama Buddha ada di dalam Jataka. Jadi kita mengetahui di zaman Sang Buddha sendiri kan ada pedagang-pedagang yang memang kerap kali mereka melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Dan konon mereka ada yang sampai ke Nusantara. Mungkin apakah itu artinya kalau kita kembalikanlah, saya takjub dengan Sriwijaya ya ketika kemudian menjadi pusat perkembangan agama Buddha. Ini kan nggak mungkin dibangun dalam waktu 10-20 tahun. Ini kita bicara mungkin 100 tahun. Jadi ada kemungkinan abad ke-3, abad ke-2 itu sudah dibangun peradaban itu. Sehingga ketika Sriwijaya lahir, memang kemudian menjadi pusat pengembangan agama Buddha. Mungkinkah seperti itu, Bante? Iya, memang tahap pertama kerajaan yang berdiri di Nusantara ya adalah kerajaan Tarumanagara untuk wilayah Pulau Jawa. Betul. Kita mengetahui dari berita Fakian atau Fahien, ya beliau kan dari Tiongkok. Jadi perjalanan Fahien ini atau Fakian ini dari Tiongkok ke India itu lewat darat. Untuk apa? Ingin belajar aturan bagi para biku. Apa yang
disebut dalam agama Buddha itu kitab suci Vinaya Pitaka. Belajar di mana? Di India. Dari India, Fakyan ini menyeberang ke Sri Lanka. Karena saat itu agama Buddha di Sri Lanka pun sudah kuat. Agama Buddha masuk ke Sri Lanka itu di abad ketiga sebelum Masehi pada masa Kaisar Asoka. Nah, dalam perjalanannya pulang, Fakyan ini lewat laut dan singgah di Yepoti atau Tolomo yang diperkirakan itu adalah Tarumanagara. Dan Fakyan membuat catatan tentang perjalanannya itu, termasuk ketika dia singgah selama 5 bulan atau 6 bulan lah di Tarumanagara. Dia datang ke Tarumanagara Yepoti atau Tolomo itu di bulan Desember 413. Dan dia kembali ke Tiongkok di bulan Mei 414. Jadi kurang lebih 5 atau 6 bulan. Dari catatan itu dia mengatakan bahwa di Tarumanagara itu banyak penganut agama Hindu, Brahmana. Sedikit yang menganut agama Buddha dan juga banyak yang menganut animisme, dinamisme, kepercayaan lokal dalam budaya masyarakat Sunda saat itu. Ya. Nah, dari situ kemudian kan berkembang. Muncul dinasti Sailendra yang mendirikan Medang Mataram. Kemudian termasuk juga mendirikan Sriwijaya. Sriwijaya dari abad ke-7 sampai abad ke-12. Dan di sana tidak hanya berdiri kerajaan, tapi juga ada pusat pembelajaran agama Buddha yang oleh Yi Ching di abad ke-7 atau 8 ketika dia melakukan perjalanan untuk ke India belajar agama Buddha, dia juga singgah di Sriwijaya. Kalau tadi kan Fakyan di abad ke-4 berangkat dari Tiongkok ke India lewat darat, pulangnya lewat laut. Kalau Yi Ching berangkat dari Tiongkok ke India lewat laut, pulangnya pun lewat laut. Dan ketika dia lewat laut itu dia singgah di Sriwijaya. Dari catatan Yi Ching Nanhai, catatan di negeri selatan. Ini bukunya juga sudah ada. Ya, jadi Yi Ching mengatakan bahwa di Sriwijaya itu menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Dia merekomendasi, Yi Ching merekomendasi bahwa kalau seandainya ada biku-biku dari Tiongkok, ketika ingin belajar ke India, ke Universitas Nalanda, baik sekali jika dia belajar dulu di Sriwijaya untuk bahasa Sanskertanya. Karena bahasa Sanskerta digunakan sebagai bahasa pengantar ketika akan belajar agama Buddha di Universitas Nalanda di India. Kalau Muaro Jambi sendiri? Nah, Muaro Jambi diperkirakan adalah tempat pendidikan agama Buddha di masa Sriwijaya. Itu dia. Iya, makanya kalau kita ke Muaro Jambi, di sana kan ada beberapa kompleks percandian kan. Ada Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Kedaton, Candi Kembar Batu dan sebagainya. Nah, terakhir kan yang dilakukan rekonstruksi adalah Candi Kedaton, dan di sana ditemukan kamar-kamar tinggal para biku, termasuk ada sumur kuno juga yang sampai hari ini masih ada airnya. Universitas Buddha terbesar Universitas Warnadwipa. Ya. Dan Yi Ching mengatakan di situ ada 1000 biku yang belajar. Ya. Yang populer salah satunya adalah Dharma Kirti, atau orang Tibet menyebutnya Serlingpa. Ya. Ya, Dharma Kirti juga pernah belajar di Nalanda. Ya. Dan ketika pulang kembali menjadi kepala Jadi di Sriwijaya ini. nenek moyangnya para biku di Tibet ya berarti? Ya. Bante ini menarik, dan kemarin di beberapa episode juga kami belajar tentang bagaimana agama Islam masuk dengan damai ya ke Nusantara. Saya ingin penasaran juga apakah ada literasi ketika agama Buddha masuk ke Nusantara ya, dan juga kemudian bersentuhan dengan agama-agama lokal, animisme dan dinamisme. Apakah ada catatan sejarah tentang itu, tentang bagaimana kemudian agama Buddha diterima sebagai agama masyarakat pada saat itu? Ya, ada banyak prasasti yang menjelaskan hal itu. Ya, termasuk ketika Borobudur dibangun pun, ya itu kan melibatkan banyak orang. Karena nggak mungkin candi sebesar itu dibangun hanya komunitas umat Buddha saja yang terlibat. 100 tahun pula lagi. Iya. 4 generasi, ya kan? Pasti akan melibatkan banyak orang. Borobudur yang besar itu candi Buddha. Tapi sekeliling Borobudur itu banyak candi-candi Hindu. Ya, betul. Sebaliknya, Prambanan itu candi Hindu. Tapi sekeliling Prambanan itu banyak sekali candi Buddha. Ini kan menggambarkan bukti-bukti adanya sikap toleransi yang sudah muncul dari masa lalu. Termasuk pasti di situ juga melibatkan komunitas masyarakat lokal yang menganut keyakinan sesuai dengan
Ya. tradisi masyarakat yang ada. Ya, ya. Menarik ketika kita bicara masyarakat lokal, ketika kemudian kita bicara juga soal Sriwijaya. Ini abad ke-5 sampai abad ke-12 itu kan kita bicara 700 tahun ya. Ya. Artinya kalau kita bicara peradaban mungkin sudah bisa dibilang terbentuk ya dengan begitu kokohnya ya. Lalu masuk Majapahit kan. Apa yang membedakan pada masa itu ketika kita bicara perkembangan agama Buddha? Apakah kemudian kiblat berbeda, sudut pandang berbeda, tata cara berbeda, atau kemudian adakah yang kemudian disebut juga Buddha Nusantara misalnya kemudian? Ya, di Sriwijaya awal yang berkembang itu sebenarnya aliran agama Buddha yang coraknya Hinayana, atau orang sering menyebut sekarang itu istilah Theravada. Ya. Tapi kemudian beralih menjadi corak agama Buddha Mahayana. Nah, di Jawa, di era Majapahit, kan sebelum Majapahit sudah ada Medang Mataram, sudah ada Kediri, sudah ada Daha Kahuripan, lalu Singosari, dan akhirnya Majapahit. Nah, di era Singosari akhir, raja terakhirnya kan Kertanegara. Ya. Banyak buku menjelaskan bahwa Kertanegara itu memadukan antara ajaran Buddha Mahayana dengan ajaran Siwa. Makanya ada istilah Siwa Buddha. Jadi makanya itu menjadi agama di Majapahit salah satunya. Kalau kita bicara membaca negara Kertagama, kan disebutkan di situ. Di dalam negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, ya, yang mengisahkan tentang Majapahit, ada 3 menteri agama. Ada urusan Siwa, ada urusan Buddha, dalam hal ini Kasogatan, ada juga urusan agama lokal. Jadi agama lokal pun tetap diperhatikan. Ya, jadi ada kepedulian dari raja dalam hal ini, dari pemerintah. Meskipun raja itu menganut agama Buddha atau agama Hindu, tetap saling memberi perhatian. Menarik. Dan itu dibawa sampai sekarang. Dibawa sampai sekarang. Buktinya kan Sutasoma. Ya. Yang menjadi semboyan negara kita kan diambil dari kitab suci agama Buddha. Sutasoma. Sutasoma kalau kita merujuk kepada cerita Jataka, itu Sutasoma Jataka. Yang kemudian oleh Empu Tantular digubah. Ditambahin dengan adaptasi kondisi keadaan di Majapahit pada masa itu. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Menarik ya. Ini kalau ngomongin peradaban ini nggak ada habisnya, nggak ada selesainya. Saya teringat juga kemudian bagaimana agama Buddha ya salah satunya dengan Candi Borobudur, dan kemudian kita merayakan hari Waisak sebagai salah satu hari besar. Tentu saja itu juga bukan hanya sekedar soal ritual, tapi sebuah bentuk toleransi, bentuk tadi ya Bante katakan bagian dari komunikasi masyarakat yang terbangun dan sangat kuat. Apa yang kita bisa pelajari dari upacara-upacara Waisak misalnya dalam konteks menjaga keharmonisasian di Indonesia? Ya, setiap Trisuci Waisak tiba, kami menyebutnya Trisuci Waisak karena dalam Waisak itu ada 3 peristiwa yang diperingati. Kelahiran Bodhisatta, Pangeran Siddhartha, lalu pencapaian pencerahan sempurna Petapa Gotama menjadi Buddha, menjadi Arahat sama Sang Buddha. Lalu peristiwa yang ketiga adalah mangkat atau parinibananya Sang Buddha. Setiap kali Waisak tiba, ya kami para biku, organisasi-organisasi Buddhis itu membuat tema. Yang mana tema itu diambil melihat keadaan kondisi negara kita seperti apa. Jadi nggak asal ambil gitu tema tersebut. Dan ini sudah kita rumuskan sejak 6 bulan bahkan 7 bulan sebelum Waisak tiba. Kita melihat keadaan sekarang gimana, kedepannya gimana. Makanya diambillah tema-tema Waisak yang sesuai dengan keadaan negara kita pada saat ini. Ya untuk tahun ini ya di Sangga Theravada Indonesia kita mengambil tema memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Oke. Nah, boleh cerita tentang ini, Bante? Iya, ini adalah para biku ketika Waisak melakukan kegiatan pradaksina. Pradaksina itu mengitari bangunan suci, bisa stupa, bisa pohon bodhi, bisa arca Buddha, sebagai bentuk penghormatan. Dengan posisi objek pujanya ada di sisi kanan. Oh. Ya makanya berputarnya ke kanan. Itu namanya pradaksina. Ini satu bentuk penghormatan dalam agama Buddha. Di samping ada anjali, di samping ada namaskara, ada juga pradaksina. Sampai hari ini dalam setiap upacara hari besar ataupun ketika kami mengunjungi bangunan-bangunan suci,
kami pun kerap kali melakukan kegiatan pradaksina ini. Kan kita mengetahui banyak tinggalan-tinggalan Buddhis di Nusantara kan. Ya. Kadang-kadang kami mengajak umat untuk ke sana meskipun di luar event hari raya. Untuk apa? Sekedar mengingatkan ada bangunan ini dulu pernah difungsikan untuk tempat pemujaan kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya. Kami melakukan puja di sana, baca parita, melantunkan doa secara agama Buddha, termasuk melakukan pradaksina dan juga meditasi. Biasanya berapa lama proses seperti ini, Bante? Untuk upacara ritual paling lama itu 2 jam lah. Oh, oke. Iya, nggak lama-lama. Ada pembacaan doa secara agama Buddha, ada pembimbingan meditasi yang bisa dilakukan oleh para biku kepada umat yang hadir, lalu ada juga pemberian khotbah dhamma. Ya. Maju ke hari ini, tentu saja banyak tokoh-tokoh, pelopor-pelopor, biku-biku ya, yang kemudian memberikan catatan-catatan dalam sejarah perjalanan bangsa ini dan menjaga keharmonisasian. Siapa saja mungkin kalau Bante ingat dan apa yang menjadi peran mereka? Iya, kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia dimulai tahun 34. Ada Bante Narada. 1934. Ada Bante Narada yang saat itu diundang oleh kaum Teosofi untuk datang ke Indonesia. Bante Narada ini seorang biku berasal dari Sri Lanka. Ya, kemudian ada biku putra Indonesia yaitu Yang Mulia Bante Asin Jinarakita yang menjadi biku pertama setelah kebangkitan kembali agama Buddha. Dan beliau banyak bergerak aktif untuk memberikan pelayanan kepada umat Buddha di masa itu. Dari situlah kemudian muncul berdiri organisasi-organisasi para biku dan sampai sekarang. Bagaimana kemudian hari ini kalau Bante melihat peran agama Buddha dalam menjaga isu toleransi, isu keharmonisasian, bagaimana hidup berdampingan dengan agama-agama lain, apa yang kita bisa pelajari? Apakah ada pegangan pedoman, sudut pandang yang memang kemudian bisa dibagi dengan kita semua? Iya, dalam ajaran Buddha kita kan diajarkan mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang. Ini kan salah satu bentuk dari toleransi, mengakui keberagaman. Ya, ketika kami berdoa, kami kan selalu menutup dengan sabesata buantus kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, jadi tidak peduli apapun agamanya, tidak peduli apapun rasnya, sukunya. Ya, kami mengharapkan siapapun itu, baik itu manusia bukan manusia, bahagia. Tentu ketika seorang yang makin mendalami agama utamanya, ya pasti dia akan lebih toleran. Pasti dia akan lebih mengerti, mengakui keberagaman. Nenek moyang kita sudah mengajarkan nilai-nilai keberagaman dan saling bahu-membahu dalam wujud membangun bangunan suci ini. Kan nggak mungkin yang bikin candi Buddha ya umat Buddha aja, nggak mungkin nggak melibatkan masyarakat sekitar yang berkeyakinan lain. Nah, makanya ini nilai-nilai luhur ini harus kita ambil dari nenek moyang kita yang sudah diajarkan kepada mereka. Dan wujudnya ada, nyata, terlihat, bisa dirasakan, ya kan? Jadi jangan cuma ketika kita mengunjungi Borobudur Prambanan itu dilihat, wah kemegahan bangunannya saja. Ada pesan lain yang disampaikan. Apa? Bukti toleransi. Bukti keberagaman yang diakui saat itu. Nilai-nilai luhur itu yang harus kita bawa ketika kita pulang ke rumah, hidup di masyarakat. Dalam upacara Waisak sendiri ada beberapa ritual. Mengambil air, mengambil api, kalau tidak salah. Boleh dipertajam, Bante? Ya. Untuk pengambilan api Waisak atau sering disebut juga dengan api Dharma itu dilakukan dengan prosesi dari Mendut atau dari pusat upacara di Borobudur sekitar Mendut situ ke Merapen. Di sana kan ada api abadi yang tidak cuma digunakan untuk upacara Waisak saja, tapi ada event-event negara juga yang tingkatnya nasional seperti PON, seringkali apinya diambil dari sana. Yang dalam hal ini api adalah simbolisasi daripada semangat yang membara, yang berkobar, yang terus-menerus. Nah, kita harus bersemangat dalam mempelajari ajaran agama dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Air diambil di Umbul Jumprit, di kaki gunung Sumbing Sindoro. Iya. Simbol apa? Simbol pembersihan diri. Air ini digunakan untuk pemercikan kepada jemaat yang hadir, mencuci yang kotor-kotor dalam upacara agar kembali memiliki jiwa yang bersih. Menarik. Apa peran Sangga ya di Indonesia ketika kita ingin mendorong keharmonisasian bersama-sama? Apa yang menjadi peran penting? Ya, Sangga adalah kelompok para biku
secara di Indonesia ada organisasinya. Nah, ketika kita di masyarakat, kita banyak terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan lintas agama. Kita banyak terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Saya pernah diundang hadir untuk peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah semua agama di satu lokasi. Ya, ya. Ada momen yang mungkin paling mengesankan selama Bante kemudian melakukan berbagai inisiatif. Apa yang paling diingat? Apa yang paling memorable ya? Apa yang paling menyentuh hati? Banyak yang mengesankan ketika kita ke lapangan. Bertemu dengan banyak orang. Pernah kita satu kesempatan mengadakan sebuah upacara Waisak juga, tapi bukan di Borobudur, di Candi Jiwa di Karawang sana. Itu kita mulai dengan prosesi dari depan rumah juru pelihara. Dan ini pertama kali kita mengadakan di sana. Juru pelihara. Juru pelihara. Jadi yang menjaga candi itu lingkungannya sering disebut dengan juru pelihara, jupel. Ya ini pegawai dari kalau sekarang BPK, Balai Pelestari Kebudayaan, kalau dulu kan BPCB. Penduduk desa, anak-anak kecil itu ketika kita melihat mulai berjalan, mereka bukan Buddhis. Beranjali menangkapkan tangan. Saya sampai terharu gitu. Ini kan satu bukti nyata, mereka baru melihat biku, mereka baru melihat upacara Waisak yang saat itu kami adakan pertama kali di sana. Mereka begitu antusias menangkapkan tangan. Merinding. Belum lagi ketika kami pindah patah kan sering ada di sini ya. Ketika biku berjalan membawa mangkuk. Iya. Kemudian mendapatkan. Ya, banyak donasi. mereka yang juga bukan Buddhis memberikan persembahan dana makanan minuman kepada kami. Ya. Biasanya apa yang mereka katakan atau apa yang Bante katakan? Ya, terima kasih. Ya, mereka kadang-kadang mengikuti ucapan umat Buddha. Bante, terimalah persembahan kami. Terima kasih boleh diizinkan berbuat kebaikan. Ya. Oke. Apa yang kemudian jadi pesan penting buat kita semua Bante kalau kita ingin menjaga semua ini dengan baik? Ya, kita sebagai warga bangsa ya, kita selalu ingat pada pesan-pesan luhur dari masa lalu, pesan-pesan yang ada dalam keyakinan kita masing-masing untuk selalu menerapkan nilai-nilai keluhuran dalam kemanusiaan. Karena biar bagaimanapun, ya nilai kita itu dilihat dari apa yang kita lakukan. Ketika kita memperlakukan setiap orang dengan tanpa membedakan, memperlakukan setiap orang dengan baik, disitulah menunjukkan kualitas kita sebagai manusia. Ya. Bante, sabe sata Bawantu Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih sudah berbagi sama kami, dan ini tentu saja penting untuk kita bisa menyadari betapa kayanya negeri kita dengan keanekaragaman dan pendidikan toleransi yang harus kita jaga sampai kapanpun. Demikian bincang-bincang kita semua, dan tentu saja ini menjadi bagian penting bagaimana kita bisa menjaga Indonesia dan membangun Indonesia yang lebih baik. Sampai di episode berikut, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.